Hujan turun deras di Owari tahun 1551. Di dalam kastil Nagoya, lilin menyala. Pendeta melantunkan doa. Para samurai berdiri tegak, kepala tertunduk. Semua berjalan sesuai adat. Sampai pintu aula terbuka. Seorang remaja masuk tanpa hormat. Rambutnya berantakan, pakaiannya kasar, tatapannya menantang. Ia tidak membungkuk, ia tidak berdoa. Ia berjalan lurus menuju altar. Oda Nobunaga, 17 tahun, putra sulung pewaris klan Oda. Dan dalam satu gerakan kasar, ia meraih abu ayahnya, lalu melemparkannya ke altar. Beberapa butir abu jatuh ke lantai kayu. Seorang samurai hampir mencabut pedang. Tidak ada yang bergerak. Yang terdengar hanya napas tertahan dan bunyi hujan menghantam kastil-kastil. Di hari pemakaman ayahnya sendiri, Nobunaga mempermalukan seluruh klan. Sejak hari itu, satu nama melekat padanya, si bodoh dari Owari. Tapi mereka salah membaca situasi. Orang bodoh bertindak tanpa arah. Nobunaga tidak. Ia sedang membakar citra lamanya, dan semua orang menelannya mentah-mentah. Owari bukan provinsi damai. Ia adalah ladang pembantaian kecil yang tertunda. Klan Oda sendiri terpecah. Faksi-faksi saling mencurigai. Loyalitas bisa dibeli. Pisau bisa berpindah tangan dalam semalam. Di tengah kekacauan itu, Nobunaga seharusnya menjadi penerus. Namun para tetua klan memandangnya sebagai aib. Nobunaga di klan kita. Dia akan menghancurkan warisan kita. Ia berburu dengan petani. Ia bergaul dengan prajurit rendahan. Ia mengenakan pakaian aneh. Tertawa keras, menolak tata krama samurai. Ia terlihat seperti calon pemimpin yang gagal. Sebaliknya, adiknya, Oda Nobuyuki, adalah kebalikannya. Tenang, sopan, ahli pedang, dicintai pengikut. Bagi banyak orang, pilihan jelas. Jika Owari ingin bertahan, Nobuyuki-lah jawabannya, bukan si anak liar. Namun di balik semua tingkah liarnya, Nobunaga sedang mengamati. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat para tetua. Ia melihat bahwa Jepang sedang berubah. Senjata api mulai masuk. Perang tidak lagi ditentukan oleh kehormatan duel. Yang menang adalah yang paling cepat beradaptasi. Dan Nobunaga ingin menjadi orang itu. Desas-desus menyebar. Beberapa menyebutnya gila. Beberapa menyebutnya terkutuk. Bahkan mentornya sendiri, Hirate Masahide, tak tahan melihat tingkah lakunya. Dalam keputusasaan, ia melakukan seppuku. Berharap kematiannya menyadarkan sang tuan muda. Itu hanya membuat Nobunaga semakin dingin. Ia tidak runtuh. Ia belajar satu hal. Di dunia ini, bahkan kesetiaan pun bisa mati.
Maka ia mulai membangun kekuatannya sendiri, bukan dari bangsawan tua, tapi dari orang-orang yang juga diremehkan. Para pemuda liar, prajurit ambisius, mereka yang tidak punya tempat dalam sistem lama. Ia melatih mereka dengan disiplin keras. Ia menguji arkebus, senjata api asing, yang dianggap tidak terhormat oleh samurai tradisional. Ia mempersiapkan perang yang belum dipahami siapapun. Konflik akhirnya meledak. Nobuyuki didukung faksi konservatif dan jenderal senior seperti Shibata Katsue secara terbuka menantang kepemimpinan Nobunaga. Owari terbelah dua. Ini bukan sekadar perebutan tahta. Ini benturan dua dunia. Tradisi melawan perubahan, kehormatan melawan kemenangan, saudara melawan saudara. Pertempuran kecil mulai pecah. Desa-desa dibakar. Pasukan saling menyergap di jalan sempit. Kepercayaan hilang. Di dalam kastil, rencana pembunuhan terhadap Nobunaga dibisikkan dalam gelap. Ia tahu dan ia tidak menunggu. Tahun 1556. Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat ketika dua pasukan Oda saling berhadapan. Nobuyuki memiliki lebih banyak prajurit, lebih banyak pengalaman, lebih banyak dukungan. Secara angka, Nobunaga seharusnya kalah. Tapi ia tidak bertarung secara terhormat. Ia bertarung untuk menang. Ia memecah pasukannya menjadi unit kecil, bergerak cepat. Ia memancing lawan ke posisi buruk. Ia menggunakan tembakan arquebus untuk memecah formasi. Suara mesiu mengoyak udara. Samurai tradisional belum siap menghadapi ritme perang seperti itu. Ketika Nobuyuki mencoba mengkonsolidasikan pasukannya, sudah terlambat. Barisannya retak, moralnya runtuh. Dan di tengah kekacauan itu, Nobunaga memimpin langsung serangan ke jantung pasukan saudaranya. Ini bukan duel terhormat, ini pembantaian terencana. Nobuyuki kalah. Untuk sementara. Atas permohonan ibunya, Nobunaga mengampuni adiknya. 2 tahun kemudian, Nobuyuki memberontak lagi. Tidak ada belas kasihan tersisa. Nobunaga mengundangnya ke kastil Kiyosu dengan dalih perdamaian. Sebuah pertemuan keluarga. Sebuah jebakan. Nobuyuki ditangkap. Tidak ada pengadilan panjang. Tidak ada perdebatan moral. Hanya keputusan dingin. Eksekusi diperintahkan. Darah saudara sendiri mengalir di tanah Owari. Tangisan ibunya menggema di aula kastil. Nobunaga tidak menoleh. Di momen itu, sesuatu berubah. Si bodoh mati. Yang tersisa adalah penguasa yang memahami satu hukum sederhana. Kekuasaan tidak diwariskan. Ia direbut dan dipertahankan dengan darah. Setelah kematian Nobuyuki, Owari akhirnya bersatu di bawah satu tangan. Tangan yang tidak ragu membunuh keluarga sendiri. Tangan yang tidak terikat tradisi.
tangan yang siap mengubah aturan perang. Julukan baru mulai beredar. Bukan lagi si bodoh dari Owari, melainkan sosok yang lebih gelap. Seorang penguasa yang kelak akan dikenal sebagai iblis di medan perang. Namun, ini baru permulaan. Owari hanyalah provinsi kecil. Di luar sana, daimyo besar sedang bergerak. Pasukan puluhan ribu orang bersiap menelan wilayah kecil ini. Dan Nobunaga, yang baru saja membunuh saudaranya sendiri, kini harus membuktikan bahwa kekejamannya bukan sekadar perebutan keluarga, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia telah menaklukkan darahnya sendiri. Selanjutnya, ia akan mencoba menaklukkan Jepang.